Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat santri yang dimuliakan Allah, masih bertemu kembali dalam acara Tadabbur Tadarus bersama di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 213 sampai ayat 217. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'ashawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Al-ayah. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 213 sampai 217 ini melanjutkan keterangan-keterangan pada ayat sebelumnya, di mana para orang-orang kafir menuduh bahwa Nabi Muhammad mendapat wahyu Al-Quran ini dengan bantuan setan dan lain sebagainya. Artinya mereka tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah dibantah bahwa tidak mungkin bahwa Al-Quran yang ada di dalamnya berupa kemuliaan-kemuliaan, kesucian-kesucian, sedangkan syaitan tidak menyukai hal yang baik dan suci. Berarti ayat-ayat sebelumnya sudah membantah bahwa Al-Quran ini adalah karya atau diberikan oleh syaitan kepada Nabi Muhammad. Padahal Al-Quran ini adalah firman Allah yang jelas-jelas menunjukkan kerasulan dan kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan pada ayat 213. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Artinya, maka janganlah kamu menyembah bersama Allah Tuhan selainnya. Kalau diibaratkan seperti ini, kita dilarang, misalnya kita membaca, kita tidak boleh membaca buku ini bersama buku yang lain. Sama seperti halnya kita dilarang menyembah Allah bersama menyembah Tuhan yang selain Allah. Kemudian dilanjutkan dengan lafaz fatakuna minal mu'adzabin. Jika kita menyembah Tuhan selain Allah,
maka kita akan menjadi umat yang akan disiksa kelak di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan ayat berikutnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatilah keluargamu, kerabatmu, kerabat keluarga besar yang paling dekat. Artinya perintah di sini, perintah untuk tidak menyembah selain Allah, juga dianjurkan untuk keluarga kita, untuk keluarga terdekat kita. Justru itu lebih utama. Kenapa? Karena ketika kita ingin merubah dunia, maka rubahlah diri sendiri, kemudian keluarga, baru kita akan mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Seperti halnya yang cerita-cerita terkenal, ada orang hebat yang mengatakan bahwa dulu aku ingin merubah dunia, akan tetapi aku gagal. Kemudian diturunkan lagi cita-citanya, kemudian ingin merubah kotanya, tetapi dia pun juga gagal. Karena gagal merubah kotanya, dia ingin merubah lingkungannya. Lingkungannya pun dia gagal. Kemudian dia turunkan kembali, dia ingin merubah keluarganya terlebih dahulu sebelum merubah seluruh dunia. Artinya apa? Ketika kita ingin merubah sesuatu, ingin melakukan sebuah perubahan, maka mulailah dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita. Ibda binafsik, mulailah dengan diri sendiri, baru kemudian merambah ke keluarga, ke lingkungan, seluruh kota, seluruh dunia. Kalau tidak dimulai dari yang paling dekat, maka niscaya akan gagal perubahan yang diinginkan. Wa anzir ashiratakal aqrabin waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan lebarkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu, yang termasuk golongan orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Di sini ayat di sini menggunakan kalimat kiasan yang kalau diumpamakan, seseorang mengumpamakan melebarkan sayap, itu biasanya identik dengan hewan unggas. Unggas, ayam atau yang sejenisnya, ketika melebarkan sayap berarti dia ingin melindungi anak-anaknya atau yang diikutinya. Artinya apa? Ketika ada lafaz waqfid janahaka, kita dianjurkan untuk melindungi orang-orang yang mengikuti kita, yang termasuk dari golongan-golongan orang yang beriman. Atau rendahkanlah diri kita supaya kita bisa melindungi orang-orang terdekat dari kita. Kemudian apa? Fa'in asauka fakul inni bari'um mimma ta'malun. Ketika kita sudah memberi peringatan, ketika kita sudah memberikan perlindungan kepada keluarga kita dan mereka tidak mau mengikuti, fa'in asauka, jika mereka mendurhakaimu, fakul, maka katakanlah, inni bari'um mimma ta'malun, maka aku terbebas dari tanggungan dari apa yang kamu semua lakukan. Setelah seperti itu, kalau sudah mengatakan terbebas dari tanggungan, maka yang terakhir, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan pasrahkanlah semuanya kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha belas kasih. Lagi-lagi kita temui dengan lafaz tawakal, kita berpasrah kepada Gusti Allah. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai perintah kepada Nabi Muhammad untuk umatnya supaya tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah Tuhan selain Allah. Kemudian memberi peringatan kepada keluarga terdekat,
kemudian melindungi mereka yang beriman. Tapi ketika mereka sudah tidak mengikuti, fa'in asauka, maka itu bukan tanggungan kamu lagi wahai Nabi Muhammad. Kalau mereka diberitahu tidak mau, berarti itu sudah bukan tanggungannya lagi. Setelah itu baru kita fatawakkal 'alallah hil azizir rahim. Pasrahkanlah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Menyayangi. Seperti konsep tawakal yang sebelumnya, bahwa ketika kita memasrahkan kepada Allah, ketika kita bertawakal kepada Allah, ketika kita membuat wakil dan wakilnya itu adalah Allah, maka kita harus berusaha terlebih dahulu, berusaha memerintahkan mereka, memberitahu mereka. Tetapi ketika mereka tidak mau mengikuti, itu bukan menjadi tanggungan kita lagi, tetapi itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian perjumpaan pada kali ini, mudah-mudahan dapat diambil manfaat, dan mohon maaf apabila ada salah-salah tutur kata dari awal hingga akhir. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.